Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Aaron Official, tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Dalam video kali ini, saya ingin menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, teman-teman tenaga honorer, serta teman-teman ASN di seluruh tanah air. Nah, dalam informasi ini teman-teman disampaikan bahwa ASN bisa WFH 16-17 April. Pegawai swasta gimana? Nah, untuk lebih lanjut teman-teman, mari kita simak dalam video berikut ini. Dikutip dari detik.com, Jakarta, pemerintah mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN bisa melakukan tugas kedinasan dari rumah atau work from home pada 16-17 April 2024. Hal ini merupakan bagian dari manajemen arus balik mudik guna menghindari penumpukan kendaraan. Lantas, bagaimana dengan karyawan swasta? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani, mengatakan kebijakan WFH tidak bisa dipaksakan untuk karyawan swasta. Pasalnya, tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Kebijakan WFH ini tidak bisa dipaksakan. Kalau sekedar imbauan ya silakan. Tetapi tidak bisa diwajibkan kepada perusahaan karena kebutuhan penciptaan produktivitas tiap jenis usaha terhadap kehadiran fisik karyawan di tempat kerja berbeda-beda, kata Sinta kepada detik.com Minggu 14 April tahun 2024. Nah, teman-teman, disampaikan di sini bahwa pemerintah itu melalui Kemenpan RB mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN di tanggal 16 dan di tanggal 17 April 2024 boleh melakukan WFH. Apa itu WFH? Yaitu work from home atau kerja dari rumah. Kenapa hal ini diberlakukan oleh pemerintah, teman-teman? Karena untuk menghindari kemacetan pada saat arus balik mudik. Lalu teman-teman kita bertanya, bagaimana dengan karyawan swasta? Apakah sama juga dengan ASN yang diberikan peluang selama 2 hari atau di tanggal 16-17 April 2024 bisa melakukan kerja dari rumah? Nah, teman-teman, disampaikan di sini bahwa Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani, mengatakan kebijakan WFH itu tidak bisa dipaksakan bagi karyawan swasta. Kenapa? Karena semua pekerjaan atau semua jenis pekerjaan yang dilakukan dari rumah di bidang perusahaan swasta itu tidak serta-merta sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ASN. Jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah seperti pekerja pabrik, pekerja sektor perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Untuk itu, Sinta menyerahkan kebijakan WFH ini kepada masing-masing perusahaan dan sektor bisnis. Ini sudah kami sampaikan sebelumnya ketika pandemi, bahwa tipe kerja WFH umumnya hanya bisa dilakukan oleh pekerja-pekerja kantoran saja, ucapnya. Nah, teman-teman, untuk karyawan swasta dan teman-teman tenaga honorer di perusahaan, bahwa jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah itu seperti pekerja pabrik atau teman-teman yang bekerja di pabrik, kemudian teman-teman yang bekerja di sektor perdagangan, kemudian di sektor kesehatan hingga pendidikan. Karena tentu saja teman-teman, secara aturan pemerintah, libur untuk pendidikan itu sampai dengan tanggal 15 April 2024. Tapi di tanggal 16 sampai seterusnya akan berjalan seperti biasanya. Jadi kami harap faktor-faktor ini dipertimbangkan dan tidak dipaksakan kepada perusahaan maupun kepada pekerja yang sedang berlibur Idul Fitri. Tambahnya, WFH ASN juga hanya dilakukan maksimal 50% dari jumlah pegawai di masing-masing instansi. Kemudian,
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap WFO 100%. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa yang dibolehkan untuk WFH itu ASN hanya boleh dilakukan maksimal 50% dari jumlah pegawai. Artinya 50% atau lebih WFO atau kerja di kantor. Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100%. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal atau paling banyak 50% dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya. Nah, teman-teman, disampaikan di sini bahwa untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100%. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan hanya paling banyak 50% dari jumlah pegawai. Jadi sekian informasinya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami dapat memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Dan terima kasih teman-teman semua.